warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 studi kebantenan. Perkenalkan, nama saya Kalisa Maiza. Perkenalkan, nama saya Ria Alvia. Nama saya Fadli Dafa. Nama saya Robi Amrullah. Nama saya Ahmad Milan Pahlevi. Di sini akan menjelaskan tentang Keraton Kaibon. Yuk lihat keseruannya. Bangunan keraton merupakan bangunan yang memiliki peran penting dalam kerajaan karena dijadikan sebagai pusat kerajaan, pusat kota, ataupun simbol raja dan sultan. Bangunan keraton juga bukan hanya untuk dihayati pada partai politik, budaya, namun juga digunakan sebagai pusat kerajaan, pusat keramat kerajaan. Nah, salah satu bangunan keraton yang tercatat dalam Provinsi Banten pada masa Kesultanan yaitu Keraton Kaibon. Lokasi Keraton Kaibon terletak di Jalan Masjid Agung Desa Kroya, Kecamatan Kasemen, Provinsi Banten. Jika ditempuh dari pusat kota Serang dengan kendaraan pribadi atau umum, hanya menempuh waktu 20 menit. Dan jika menggunakan kereta api bisa berhenti di stasiun Karangantu dan jalan sekitar 2 menit ke tempatnya. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari kediaman Sultan Syarifuddin, yaitu Sultan Banten ke-21 yang memerintah dari tahun 1809 sampai 1815. Nah, kalian tahu nggak sih apa arti dari kata Kaibon itu sendiri? Nah, arti kata Kaibon sendiri diambil dari kata kaibuan yang berarti cinta seorang ibu. Landasan didirikannya keraton ini adalah atas dedikasi cinta seorang sultan terhadap ibundanya. Pada bagian depan dari Keraton Kaibon terdapat 5 buah pintu, di mana 5 buah pintu ini memiliki gaya dari Jawa serta Bali. Keraton Kaibon ini dibangun dengan menghadap ke arah barat, di mana di bagian depannya itu terdapat sebuah kanal. Kanal yang menghubungkan antara Keraton Surasawan dengan Keraton Kaibon terdapat sebuah pohon beringin untuk pemberhentian dari Keraton Surasawan. Untuk tahu bagian dalamnya, yuk kita lihat lagi ke dalam. Di sini kita sama Pamul. Ya baik, saya Mulangkara ya. Saya bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 Provinsi Banten dan DKI Jakarta mulai tahun 1991 sampai sekarang. Baik, sedikit saya akan mengungkap ya khususnya mengenai sejarah Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini kan dari namanya sebetulnya sudah menyebutkan dirinya. Kaibon itu sendiri berasal dari kata kaibu. Keraton Kaibon ini dibangun khusus dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Asyah, istri atau permaisuri daripada Sultan ke-15 yang bernama Sultan Muhyiddin Zainul Solihin dan mempunyai putra bernama Syafiuddin yang kemudian menjadi sultan terakhir. Karena Keraton Surasawan sudah tidak kondusif pada waktu itu, pada akhir masa pemerintahan Sultan Banten, sehingga Sultan berinisiatif untuk membuat keraton lain. Di Keraton Kaibon itu khusus untuk ibu-ibu dan anak-anak sultan ya. Ini terkait dengan serangan Dendles dan pasukannya pada tanggal 21 November 1808 yang meluluhlantahkan Keraton Surasawan, dan kemudian sultan pada waktu itu namanya Muhammad Aliuddin ditangkap oleh Belanda dan kemudian dipenjara atau dibuang, kemudian akhirnya ke Ambon keluarganya. Pati Mangkubumi dihukum mati oleh Belanda karena beliau dan pasukannya telah membunuh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Dupuy. Sehingga ini pemerintahan sudah tidak sangat kondusif sekali, sudah masa-masa transisi menjelang keruntuhannya. Dan akhirnya tahun 1809 sampai 1815 Kesultanan Banten pindah ke tempat ini, ke Kaibon ini, yang dipimpin oleh Sultan yang bernama Muhammad Syafiuddin 1813 sampai 1815, dan Kesultanan Banten dinyatakan dihapus oleh Inggris tahun 1813. Tapi Belanda akhirnya membuat pemerintahan baru ya setelah dihapusnya Kesultanan Banten ini, yaitu Banten ini yang sekarang provinsi sekarang ini dibagi menjadi 4 wilayah kabupaten atau dulu namanya kadipaten. Nah, sehingga Kaibon ini juga masih dipergunakan sebagai aktivitas pemerintahan mulai tahun 1816 sampai 1827 yang dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Arya Adi Santika. Kemudian pada tahun 1828 pusat pemerintahan sudah pindah ke Kota Serang. Seperti kita saksikan di Kota Serang itu di sekitar alun-alun ya, kita bisa masih melihat bekas kantor-kantor kolonial ya Belanda dulu yang dibangun sekitar tahun 1820-an, dan di sana pun ada kantor Bupati Serang ya. Yang pertama memerintah di sana itu namanya Agus Zakaria, itu mulailah di sana.
otomatis Kaibon ini sudah ditinggalkan untuk aktivitas pemerintahan maupun untuk aktivitas sosial untuk hunian ya, karena memang sangat tidak kondusif. Dan seiring dengan politik waktu itu, Sultan Muhammad Syafiuddin ditangkap oleh Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderalnya yang bernama Van den Bosch, dan kemudian keraton ini dibongkar oleh Belanda. Alasannya Belanda membutuhkan material keraton ini untuk membangun pusat-pusat pemerintahan yang ada di Serang. Nah, sekarang kalau secara administratif Keraton Kaibon ini masuk dalam wilayah kampung atau lingkungan Kroya, Kelurahan Kasunata, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Luas alokasinya kurang lebih 1-2 hektar. Dikelilingi oleh sungai buatan atau kanal sebagai media transportasi air dan pertahanan. Khasan daripada keraton ini adalah memiliki pintu gerbang yang bergaya struktur berbentuk bentar. Ini seperti depan saya, ini ada pintu gerbang yang berbentuk bentar. Kalau dari strukturnya lebih mengadopsi konsep Jawa Bali. Namun kalau dari jumlah pintu ini terdapat 5 buah pintu gerbang ini, filosofinya rukun Islam atau melambangkan rukun Islam. Setelah pintu gerbang utama, kebetulan kita ada di depan gerbang utama ini. Jadi yang 5 gerbang ini ternyata ini gerbang utamanya ini. Kenapa ini gerbang utama? Karena berhubungan langsung dengan pintu dalam atau Lawang Sademi atau Lawang Seketeng yang berada persis di tengah keraton ini. Pintu itu bersifat sakral karena akan menuju ke ruangan atau ke tempat dulu ditinggali atau tempat tinggalnya Ibu Ratu Asia dan Sultan Muhammad Syafiuddin. Dan ini ada bangunan lagi di sini. Ini namanya masjid ya. Jadi bangunan masjid ini ciri khas daripada masjid adalah mempunyai bangunan yang mirip dengan gua ya. Jadi itu sebetulnya mihrab atau tempat imam dan juga merangkap petunjuk arah kiblat. Jadi ini adalah ada bentuk bangunan. Ini ukurannya 14x24. Ini ada tempat imam petunjuk arah kiblat. Ini ciri khas bangunan masjid ya. Sampai sekarang juga masih begini di antaranya. Sebagai tempat imam ya Pak? Tempat imam dan petunjuk arah kiblat. Walaupun sekarang kalau kita ukur lagi pakai ukuran kompas yang sekarang sudah nggak pas sih sebetulnya. Kalau untuk material, ini kan material bangunan dulu masih tradisional ya. Material bangunan di Keraton Kaibon dan Keraton Surosoan, Benteng Speluk Masjid Agung Banten itu disebutkan dalam Babad Banten buku ke-22 itu gawe kuta baluarti bata kalawan kawis. Artinya membuat kota dan perbentengan dari material batu bata dan karang. Nah, karena alasannya pertama yaitu Banten ini kota pantai, kota maritim yang rentan sekali dengan hawa dan airnya asin. Jadi air asin ini bisa merusak bangunan, yaitu korosi, dia keropos ya, seperti contohnya itu. Nah itu kena yang nggak dibackup oleh karang ya, contohnya. Nah tapi batu bata dan batu karang yang kita lihat sekarang ini pasangan-pasangan ada yang masih original, masih asli, ada yang memang sudah hasil pemugaran. Contohnya ini pemugaran apa sih? Nah namun pemugaran di sini dalam artian restorasi, tidak merubah bentuk asli. Kita juga nggak sadar ya, kalau ini juga baru ini. Ini lantai ini baru, cuman masih ada 3 atau 4 keping lagi yang masih asli. Nah itu contohnya. Yang aslinya di sana ada 2, di sana ada 1 lagi, 4 kurang lebih. Nah ini kompleks bangunan masjidnya. Tadi raksanya ada 2. Yang pertama ini itu tadi gerbang utama bentar langsung di sini. Tapi dulu ketika setelah kita melewati Paduraksa yang pertama, nggak langsung sana ke keraton ya. Jadi transit dulu di sini. Jadi ruang tunggu. Nanti kalau protokoler keraton sudah mempersilahkan untuk menuju ke sana, baru ke sana. Nah, namun ruang kalau di Surosoan namanya Sri Manganti, ruang tunggu tamu. Tapi tidak sebesar ini sana, ini keratonnya kecil ya. Sri Mangantinya keraton Surosoan bisa sama dengan keratonnya di Kaibon ini, ruang tunggunya, karena keratonnya 4 hektar kan. Dan fungsinya beda Kaibon dengan Surosoan kan ya. Kalau Kaibon itu kan lebih ke untuk tempat sosial, tempat kediaman. Kalau Surosoan itu kan memang istana
di mana berlangsungnya pemerintahan kesultanan dari 1552 sampai 1808 yang dipimpin oleh kurang lebih 17 sultan. Di sini ini keratonnya sebetulnya ini. Dan ini dapurnya ini dapur. Ini dapurnya. Jadi keratonnya sendiri, kediaman Ratu Asia sendiri menghadap ke utara, menghadap ke laut ya. Jadi ini sebuah konsep yang memang kayak semacam keharusan. Jadi kota-kota yang di pantai, jadi pusat-pusat keraton pemerintahan Banten itu rata-rata menghadap ke utara. Karena utara itu laut itu dianggap sebagai lambang kehidupan atau sumber rezeki. Ya. Keraton ini ada serambi, semacam kayak serambi utama. Terus ini ada ruang tamu, ada ruang keluarga, di sana ada 2 kamar, dan di sini juga ada 2 kamar. Ya, kamarnya ini sudah menggunakan konsep pendingin ruangan. Jadi di mana ini kalau kita lihat di sini ada lubang-lubang di atas. Jadi lubang ini untuk penempatan balok-balok kayu yang miring ke sini makanya saling berhubungan nih. Ada yang miring ke sini, ada yang lurus. Di sini juga ke sini hubungannya. Nah, sehingga sudah terbentuknya rangka-rangka ya, rangka-rangka kayu yang digunakan sebagai untuk penanggal lantai yang terbuat dari papan. Masih orang berpikir ini suplai air dari lubang ini, ternyata bukan. Jadi di bawah ini langsung berhubungan dengan kanal yang ada di sebelah selatan, ada pipa terakota sebagai fungsi pensuplai air di sini. Jadi waktu air diganti dibuang melalui pipa yang lihat lagi di bawah, dibuang langsung ke kali dan langsung mengalir ke laut. Ini 2 kamar konsepnya seperti ini. Ini menggambarkan betapa di Banten ini sangat panas. Ininya cuacanya karena dekat pantai ya. Tapi kalian mungkin bingung kok nggak ada konstruksi untuk kelihatan untuk tangga ke bawah. Iya. Jadi dulu karena juga pantai juga papan ini ya. Iya. Jadi konstruksi tangga juga dari papan. Ada tangga turun gitu. Justru kalau diduga ini kolam untuk mandi, justru itu kita tidak temukan akses sama sekali. Tadi ditemukan indikasi bahwa dulu ini adalah kolam untuk mandi, tidak ditemukan. Nah, ini sampai di situ penelitiannya sekarang. Dan untuk material ini hampir hanya sedikit tadi untuk pemugaran bagian atas itu yang 1 truk. Jadi ada juga pemugaran yang menggunakan material asli. Ada juga pemugaran yang menggunakan material lama. Tapi kami berusaha untuk material lama kalau memang masih bisa. Karena begini, dari mulai tahun 1976 Banten lama ini kan dieskavasi. Jadi ada runtuhan-runtuhan keraton yang sudah tertimbun oleh tanah itu. Karena ini ya, karena memang material yang diambil oleh Belanda, jadi seolah-olah menyisakan tanah gitu. Kami coba tampakkan struktur bangunan yang sudah tidak jelas itu, dan kemudian ditemukanlah struktur-struktur yang semakin jelas, yang bisa diidentifikasi lah ini bangunan apa-apa. Dan banyak sekali temuan-temuan serta seperti keramik, gerabah, koin dan sebagainya, kayak begitu ya. Maka sehingga terbentuklah, dibangunlah museum tersebut, karena memang itu saking banyaknya temuan-temuan di lapangan ya, kayak artefak, kayak gerabah, kayak keramik, koin, dan itu memang perlu tempat. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan tentang Keraton Kaibon dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.